Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nandi Sunarmi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar terkait efek Compton. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait efek Compton dengan pendekatan hukum kekekalan energi dan hukum kekekalan momentum, maka pada video kali ini kita akan sedikit belajar terkait bagaimana merumuskan rumus pergeseran panjang gelombang dari suatu sinar atau foton yang mengalami efek Compton dengan cara yaitu dengan menentukan momentum vektor 4-nya atau dengan menggunakan momentum vektor 4. Oke, jadi kita mulai pembahasan kita. Ini tadi adalah pembahasan kita sebelumnya. Nah, kita mulai dari sini. Jadi rumusan persamaan yang sudah kita dapat di sini, yakni dari persamaan 2.147, ini kan dirumuskan dengan menggunakan dua asas, yakni kekekalan momentum dan kekekalan energi. Padahal keduanya dapat disatukan dengan cara yakni menggunakan vektor momentum 4. Nah, karena perumusan efek Compton dapat pula diturunkan dengan notasi kovarian vektor momentum 4. Jadi kita tinjau ada suatu foton disimbolkan sebagai gamma dan dia memiliki frekuensi awal nu, kemudian frekuensi sudut omega. Energi foton gamma tersebut itu tidak lain adalah E sama dengan H dikalikan nu, sedangkan untuk vektor momentum 3 fotonnya adalah P, begini ya. Jadi vektor momentumnya adalah H bar dikalikan dengan K, vektor K. Nah, vektor K ini tidak lain adalah omega dibagi dengan nilai C. Nah, vektor bilangan gelombang, jadi K di sini adalah vektor bilangan gelombang dengan omega adalah frekuensi sudutnya. Jadi kita bisa menuliskan persamaan dari momentum 4 untuk kovarian foton awal adalah sebagai berikut. Jadi P gamma mu itu tidak lain adalah energi E gamma dibagi dengan C, P gamma. Jadi ini adalah suku untuk vektor 0 ya, atau suku vektor 0-nya, kemudian ini adalah untuk suku 1, 2, 3-nya, atau biasanya teman-teman kenal dengan untuk bagian space-nya atau ruangnya, begitu ya. Nah, kemudian kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bagaimana mencari suatu komponen vektor kontravarian dari vektor kovariannya. Jadi di sini saya tidak akan mengulang. Jadi caranya adalah sederhananya dengan mengkalikan vektor kovarian yang sudah kita miliki dengan tensor metrik komponen eta mu nu yang kalau teman-teman lihat bisa dibuka kembali, begitu ya. Nah, kita langsung lihat komponennya. Jadi komponen pertama punya nilai tensor metriknya adalah +1, kemudian yang lain adalah punya nilai -1. Nah, sehingga dari sini maka komponen ke-0-nya itu tidak lain memiliki nilai ya sama. Jadi karena di sini nilainya adalah +1, kalau teman-teman lihat. Oke, toolsnya saya ganti dulu. Oke, pen. Nah, jadi kalau teman-teman lihat karena bagian suku 0-nya adalah +1, maka ini akan tetap. Nah, tapi komponen untuk 1, 2, 3-nya akan berubah. Berubahnya berapa? Berubahnya dengan -1. Maka di sini muncul tanda negatif di sini. Begitu ya. Kemudian, nah, ini adalah momentum 4 untuk kovarian dan kontravarian. Nah, bagaimana kita merumuskan momentum 4 kovarian dan kontravarian untuk foton akhir atau setelah mengalami tumbukan? Nah, kita simbolkan dia sebagai fotonnya itu sebagai gamma aksen. Maka kalau kita tuliskan di sini, maka momentumnya tidak lain adalah energi setelah tumbukan dibagi dengan C atau H nu aksen atau nu aksen per C, H kali K aksen. Kemudian untuk vektor kontravariannya sama, jadi dikalikan dengan tensor metrik yang sama. Tensor metriknya adalah +1, -1, -1, -1, Maka dari vektor kovarian gamma aksen begitu, nah kita bisa mendapatkan vektor kontravariannya. Ini adalah suku ke-0-nya, karena nilai tensor metriknya adalah +1 ya tidak muncul suku negatif. Sedangkan untuk suku ke-1, 2, 3-nya atau ruang 1, 2, 3-nya, nah di sini muncul tanda negatif. Seperti itu ya. Semoga teman-teman tidak bingung. Untuk cara merubah dari kovarian menjadi kontravarian silahkan dilihat pada video sebelumnya. Kemudian, nah, kita juga perlu mendefinisikan bagaimana elektron awal E
dalam keadaan rehat. Jadi sebelumnya pada efek Compton itu kan memang ada elektron yang diam atau rehat, kemudian ada foton begitu yang menumbuk elektron, sehingga sebagian energi dari si foton ini dimiliki oleh elektron yang kemudian dia bergerak dengan momentum tertentu dari keadaan rehat kemudian menjadi bergerak. Sedangkan untuk fotonnya sendiri tadi kan berubah ya, dari foton awal itu gamma berubah menjadi gamma aksen, di mana sebagian energi dari foton juga berkurang. Nah, berkurangnya energi ini yang akhirnya menimbulkan adanya pergeseran dari panjang gelombangnya. Oke, jadi kita tinjau lagi untuk elektron. Jadi kondisi awal elektron dia adalah rehat, sehingga kalau kita definisikan momentum awal kovariannya begitu, maka kita rumuskan besarnya adalah P mu E atau PE mu, itu tidak lain adalah energi elektron dibagi dengan C, P elektron. Nah, karena dia dalam keadaan rehat, maka momentum awalnya adalah 0 untuk suku komponen 1, 2, dan 3. Kemudian, nah suku ke-0-nya adalah MC, begini ya. Didapatnya dari mana? Didapatnya, teman-teman ingat, di sini kan energi awal elektron E. Elektron itu kan energi diam. Karena dia energi diam, atau E0, begini ya. E0, maka kan sama dengan MC kuadrat. Massa elektron dikalikan dengan C kuadrat. Sehingga kalau besaran yang diminta adalah E elektron begitu dibagi dengan C, ya sama dengan M C kuadrat dibagi dengan C. Nah, ini kan bisa mengkurangkan pangkat C-nya. Jadi tinggal M C, ini asalnya. Jadi diperolehnya MC dari sini penjabarannya. Kemudian, nah bagaimana vektor kontravariannya? Sama dengan langkah yang sebelumnya, kita kalikan dengan tensor metrik yang sama. Maka di sini tensor metriknya suku ke-0-nya tidak berubah. Nah, suku ruang 1, 2, 3-nya menjadi 0 karena memang sedari awal nilainya 0. Nah, ini untuk elektron. Kemudian untuk elektron akhir, jadi setelah tumbukan berturut-turut begitu, maka momentumnya adalah sebagai berikut. Jadi momentum untuk elektronnya setelah tumbukan kan dia tidak hanya memiliki energi diam saja, tapi dia memiliki energi total E. Maka E elektron energi akhirnya itu terdiri dari dua, jadi ada energi kinetik dan ada energi diamnya. Nah, atau dengan perumusan yang lain, kita ingat E itu tidak lain adalah akar dari P kuadrat C kuadrat begitu ditambah dengan M kuadrat C pangkat 4. Jadi teman-teman ingat pada pernyataan sebelumnya. Jadi kalau saya punya besaran E begini, energi dibagi dengan nilai C, ini ada aksen ya untuk menunjukkan energi setelah tumbukan, maka nilai dari E aksen dibagi dengan nilai C tidak lain ya sama dengan masuk ke dalam akar C-nya. Jadi P kuadrat C kuadrat kemudian ditambah M kuadrat C pangkat 4 dibagi dengan C ini ketika masuk ke dalam akar menjadi kuadrat. Maka ini menghilangkan suku ini dan mengurangi ini. Maka sisanya bagaimana? Sisanya ya akar P kuadrat begini ditambah dengan M kuadrat C pangkat 2. Nah, ini yang teman-teman dapat untuk suku energi awal. Ini. Nah, kemudian untuk momentum pada saat itu berapa? Pada saat setelah tumbukan. Nah, momentum untuk ruang ketiganya, 1, 2, 3-nya, maka dia menjadi P seperti ini. Nah, ini adalah untuk vektor kovarian elektron setelah tumbukan atau setelah efek Compton. Kemudian bagaimana kontravariannya? Kontravariannya sama seperti tadi, dikalikan dengan tensor metriknya. Nah, untuk suku ke-0, ruang 0-nya, maka di sini karena dia positif 1 begitu ya, maka ya tidak muncul tanda negatif. Sedangkan untuk ruang 1, 2, 3-nya muncul tanda negatif karena tensor metrik perkaliannya mengandung nilai negatif 1. Nah, besaran-besaran ini sebenarnya digunakan untuk apa? Nah, besaran ini sebenarnya nanti kita gunakan untuk mendapatkan perumusan pergeseran dari panjang gelombangnya. Kita tinjau dulu bagaimana hukum kekekalan momentum 4 untuk kovarian dan kontravarian dalam peristiwa hamburan ini. Jadi yang pertama adalah kita tinjau di aspek momentum 4 kovariannya dulu. Jadi kalau teman-teman lihat di situ momentum awalnya itu adalah ada momentum foton ya, kemudian ada momentum elektron. Kemudian setelah tumbukannya juga sama, ada momentum foton setelah tumbukan, makanya muncul tanda aksen di sini ya.
dan ada momentum elektron setelah tumbukan. Ingat, ini adalah vektor momentum 4 atau momentum 4 kovarian. Bagaimana untuk kontravariannya? Maka kontravariannya juga berlaku yang sama. Nah, simbolnya berubah ya. Ini simbol untuk kontravarian. Jadi ini P mu nu begini ditambah dengan P mu nu sama. Ini milik foton awal ya. Ini kondisi awal untuk foton. Kemudian ini momentum kontravarian momentum 4 dari elektron, begitu kondisi awal. Dan ini adalah setelah tumbukan, maka muncul tanda aksen-aksen ini ya. Nah, kemudian dari dua persamaan ini dapat kita tuliskan. Jadi kalau saya maunya adalah suku hanya untuk P mu E aksen begitu, maka suku ini kan saya pindah ruas ke kiri, maka menjadi tanda negatif di sini. Kemudian yang suku ini juga saya maunya hanya P mu E aksen, maka ya tinggal yang ini saya pindah ruas ke kiri, maka muncul tanda negatif ini. Nah, kemudian bagaimana kita tahu penyelesaiannya? Ya tinggal kedua ruas dari dua persamaan ini, yakni 2.158 dan 2.159 ini kita kalikan begitu ya. Nah, jadi kedua ruas ketika saya kalikan, maka perkalian untuk ruas kanan ini kan menjadi PE aksen mu, yang ini adalah P mu E aksen. Seperti ini ya. Kemudian untuk suku yang di ruas kiri, nah kemungkinan perkaliannya kan ini ada 3 suku, kemudian yang ini 3 suku, maka total kombinasi dari perkalian kedua ruas kiri ini ada 9 suku. Nah, secara mudah bisa teman-teman lihat ada suku pertama, ini suku kedua, ketiga, 4, ini 5, 6, begini ya, 7, 8, dan 9. Ada 9 suku yang hasil variasi perkalian ini. Nah, untuk menyelesaikan suku-suku ini bagaimana? Nah, kita akan menghitung satu persatu sukunya. Jadi, yang pertama adalah bagaimana perkalian antara P gamma mu dengan P mu gamma. Nah, kalau teman-teman ingat tadi kan vektor kovariannya dan kontravariannya sudah kita definisikan di awal. Nah, ini adalah foton untuk kondisi awal, ini juga foton untuk kondisi awal. Jadi perkalian antara vektor momentum 4 kovarian dengan kontravariannya untuk momentum dari foton kondisi awal. Nah, pada persamaan sebelumnya bisa kita tulis ulang begitu. Kalau teman-teman ingat pada persamaan dari 2.148, jadi kita bisa kerjakan di satu sisi ini aja ya, agak lebih jelas. Jadi kalau teman-teman lihat pada persamaan ini toolsnya yang belum pen. Oke. Jadi persamaan 2.148 ini kan sudah dijelaskan bagaimana vektor kovariannya mu gamma, tidak lain adalah tadi hasilnya adalah H nu per C begini ya, koma. Ini adalah H bar dikalikan dengan K. Oke. Ini vektor. Ini bukan vektor. Oke, kemudian abaikan ini tandanya ya. Ini tidak ada vektornya. Kemudian untuk persamaan 2.149. 2.149 adalah P, kemudian mu gamma seperti ini. Nah, ini sama H nu per C, kemudian koma di sini H bar dikalikan K vektor. Oke, K tadi apa? K tidak lain adalah vektor perkalian omega dibagi dengan C. Nah, kadangkala bentuk ini memiliki persamaan lain. Jadi kalau teman-teman ingat di sini ada nu, begitu ya. Nu dibagi C ini tidak lain adalah lambda. Jadi lambda awal dari elektron. Maka kemudian kalau kita kalikan begitu, kalau kita kalikan persamaan P mu begini gamma dikalikan dengan P mu gamma begini ya, maka hasilnya bagaimana ya? Maka kita perkalikan dengan perkalian vektor menggunakan metrik. Ini adalah suku pertama, suku ke-0 begitu ya. Sedangkan bagian ini adalah suku 1, 2 dan 3. Maka perkalian ini itu menghasilkan satu besaran yang kita bisa tulis seperti ini. Jadi suku 0-nya itu kalau dikalikan dengan suku ke-0-nya kan menghasilkan nilai dari H nu per C pangkat 2 begini ya, ditambah dengan suku ke
keduanya. Suku keduanya karena ini positif, ini negatif, maka muncul tanda negatif di sini ya. Perkaliannya adalah H bar, kemudian di sini adalah K kuadrat seperti ini ya. Kemudian teman-teman perlu mengingat bahwa ternyata itu ketika nu dibagi dengan C itu tidak lain adalah seper lambda. Maka bentuk yang ini kalau saya kuadratkan, kemudian saya rubah komponennya, saya masukkan gini, maka dia akan menjadi H kuadrat begitu ya per lambda seperti ini. Lambdanya tapi dikuadratkan. Karena di sini nu per C kan sama dengan seper lambda. Jadi kalau dikuadratkan ya muncul kuadrat di sini. Kemudian untuk suku kedua, maka ini muncul tanda negatif. Kemudian hasilnya ini adalah H bar kuadrat begini, H bar kuadrat, kemudian 2pi kuadrat per lambda. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya teman-teman coba ingat begitu ya sifatnya, bahwa ternyata omega itu kan tidak lain, omega adalah 2pi dikalikan nu. Ya, 2pi dikalikan frekuensi. Nah, ini tidak lain juga boleh saya tulis 2pi dikalikan periode begitu ya, tapi karena kita makainya pi cukup yang ini. Nah, maka kalau saya tuliskan berarti K itu tidak lain adalah 2pi nu ya dibagi dengan nilai C. Maka suku ini kita rubah lagi. Maka ini tidak lain adalah 2pi dibagi lambda begitu ya. Nah, maka muncul di sini juga lambda kuadrat. Nah, kemudian kita sederhanakan, maka saya dapat persamaannya adalah sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Ingat H bar itu tidak lain adalah H yang dibagi besaran 2pi. Maka kalau saya masukkan ke sini, ini H kuadrat per lambda, ini adalah H kuadrat begini, karena ini kalau dikuadratkan berarti ini kan juga kuadrat seperti ini ya. H per 2pi kuadrat dikali dengan 2pi dikali dengan seper lambda kuadrat, ini juga kuadrat. Nah, ini juga kita sederhanakan habis, maka ini tidak lain dikurangi dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 0. Inilah penjabaran dari persamaan 2.161 seperti ini. Oke, terus kemudian bagaimana komponen yang lain? Ini baru komponen pertama. Nah, komponen yang lain itu ditunjukkan oleh persamaan 2.162. Jadi, bagaimana cara menjabarkan? Oke, bagaimana penjabaran komponen kedua ya? Komponen kedua atau ditunjukkan oleh persamaan 2.162. Nah, kita coba tuliskan dulu. Karena perkaliannya adalah melibatkan P mu gamma begini dikalikan dengan P mu E begini ya. Maka hasilnya adalah, teman-teman ingat ini ditunjukkan oleh persamaan berapa kira-kira? Ini tadi ditunjukkan oleh persamaan 2.148. Ya, terus kemudian yang ini ditunjukkan oleh persamaan mu E itu adalah 2.153. Nah, jadi kalau saya kalikan, kita masuk lagi persamaan 2.148. Tadi adalah hasilnya adalah ini, suku ini, kemudian dikalikan P mu E. Jadi kita tulis ulang saja biar teman-teman mudah. P mu gamma tadi adalah komponennya adalah H nu per C begini ya, koma H bar, kemudian dikalikan vektor K. Kemudian untuk elektron bagaimana? Kita coba ke atas kan. Nah, untuk elektron maka vektor kontravariannya adalah mu E tadi adalah MC kalikan 0 ya, MC, 0 vektor. Oke, seperti ini. Maka kalau saya kalikan perkaliannya P mu gamma begini, mu gamma dikalikan dengan P mu E begini, maka perkalian untuk suku ke-0, suku ke-0-nya adalah MC dikali dengan H nu per C seperti ini. Kemudian suku yang lain adalah perkaliannya 0. Ya, suku 123-nya ini kan ruang 123-nya. 123 ini kan semuanya ini punya komponen 0. Nah, karena dia perkalian 0 ya 0 dikalikan berapapun hasilnya 0. Seperti ini ya. Maka hasilnya berapa? Hasilnya adalah HM ya begini, HM C per P
bisa kita masukkan ya, suku ini kita masukkan dengan nilai lambda seperti ini ya. Jadi kalau kita masukkan dia ada HMC, kemudian di sini ada lambda. Oke. Kemudian ini adalah komponen keduanya. Kemudian kita masih punya 9 komponen yang lain. Kita coba jabarkan untuk komponen ketiga. Komponen ketiga itu apa? Komponen ketiga adalah ditunjukkan oleh persamaan 2.163. Jadi penjabaran 2.163. Nah, ini cukup panjang. Dia adalah perkalian antara momentum ya, momentum kovarian dari gamma atau foton di awal dengan perkalian momentum dari gamma aksen, kontravalen dari gamma aksen. Nah, bagaimana hasilnya? Kita kita tulis ulang dulu biar agar lebih mudah. P mu gamma tadi hasilnya adalah tidak lain, kita coba contek yang di atasnya ya, karena saya juga tidak hafal. H nu per C habar. Oke. Hasilnya adalah H nu per C, H bar dikalikan dengan vektor K. Kemudian kita tulis untuk kontravarian gamma aksennya, mu gamma aksen itu tidak lain adalah ditunjukkan oleh persamaan. Berapa ya tadi saya juga lupa. Kita coba lihat kembali. Dia tidak lain adalah persamaan 2.151. Ini 2.151. Yang ini adalah ditunjukkan oleh persamaan 2.148. 2.148. Oke, seperti ini ya. Ini tidak lain adalah hasilnya H nu aksen per C seperti ini di koma minus H bar begini dikalikan K aksen seperti ini. Nah, hasil perkaliannya bagaimana? Nah, ingat bahwa vektor momentum dari K aksen itu kan membentuk sudut tertentu ya. Dengan sudutnya tadi sudah dibahas di awal adalah besarnya sekitar nilai theta gitu ya. Kemudian ada juga sudut yang lain itu adalah psi untuk elektron. Maka nanti untuk perkalian dotnya ini yang akan sedikit menghasilkan nilai berbeda. Jadi kita kalikan begitu ya. Maka nilai dari perkaliannya tidak lain adalah P mu gamma dikalikan dengan P mu gamma aksen. Ini maka kita kalikan ini antara komponen ke-0 kalikan komponen ke-0 berarti H nu per C dikalikan H nu aksen per C begini ya, ditambahkan dengan suku yang ini karena sedari awal muncul negatif begitu, maka kita bisa beri tanda negatif sedari awal. Oke, terus sebentar saya hapus. Oke, jadi teman-teman dapat negatifnya dari mana? Dari perkaliannya. Karena di sini nilainya komponennya positif, di sini negatif, maka kita langsung munculkan negatif di sini. Perkaliannya bagaimana? Perkaliannya tinggal kalikan saja. Di sini H bar kalikan H bar jadi H bar kuadrat. Nah, di sini ada vektor K dikalikan dengan vektor K aksen. Nah, oke, karena perkaliannya ini ingat tadi dia membentuk sudut. Jadi di awal kalau teman-teman lihat di halaman awal tadi. Sebentar. Nah, di sini kan dia memang gamma ini membentuk sudut theta dengan aslinya foton awalnya. Maka nilai perkalian dot produknya nanti akan melibatkan nilai kosinus. Begitu ya. Semoga tidak bingung. Nah, kemudian perkalian ini akhirnya kita bisa sederhanakan begitu ya. Ini tidak lain adalah H kuadrat begitu. Kemudian ada suku ini. Suku ini itu menjadi lambda begitu ya. Suku yang ini menjadi lambda aksen. Maka saya bisa tulis H kuadrat lambda dikalikan lambda aksen begini ya. Kemudian setelah itu, nah, suku yang ini itu sama dengan H kuadrat K dikalikan K dot K ini tidak lain muncul suku cos. Jadi misalkan besarnya adalah magnitudonya K, maka nilainya adalah K dikalikan K aksen. Nah, terus kemudian muncul kosinus sudut di sini. Gini ya. Nah, kemudian setelah itu muncul 2 pi di bawah. Jadi di sini muncul pembagi sebesar 2 pi
kuadrat. Nah, 2pi kuadrat ini muncul dari mana? Ketika saya merubah besaran H bar ini. Jadi H bar yang ini akan kita rubah menjadi H. Oke, saya hapus dulu. Ini tadi saya langsung saya rubah. Belum saya rubah. Oke. Nah. Oke, kita gunakan pen. Jadi muncul nanti di sini kok muncul 2pi dari mana? Muncul dari nah ini. Jadi si H bar ini kan tidak lain adalah H per 2pi. Jadi kalau saya kuadratkan ini juga kuadrat, maka munculnya H per 2pi ini kuadrat, ini juga kuadrat seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi karena sama-sama menggunakan 2pi seperti ini, maka kita bisa tuliskan ini. Ya, di sini ada komponen K, ya, K dibagi dengan 2pi. Ini ya juga bisa saya tulis K aksen dibagi 2pi. Jadi kalau yang ini coba saya breakdown dulu, maka saya peroleh K dibagi 2pi. Yang di sini saya peroleh K aksen dibagi 2pi. Nah, ini tidak lain adalah besaran lambda. Jadi ini tidak lain adalah lambda dan ini lambda aksen. Maka persamaan ini itu bisa saya tuliskan. Nah, saya tulis agak bawah begitu ya. Maka besaran ini tidak lain adalah ini adalah H kuadrat, tidak ada aksennya. Terus RS. Oke. Oke. Saya tulis di sini saja lanjutannya ya. Nah, jadi kalau saya sederhanakan tidak lain di sini adalah H kuadrat lambda aksen dikurangi dengan ini, itu juga muncul H kuadrat begini. Kemudian dibagi lambda aksen muncul suku kosinus theta. Atau kalau saya keluarkan suku yang sama H per lambda aksen begitu 1 min kosinus theta. Nah, ini tidak lain adalah persamaan yang ditunjukkan oleh 2.163. Nah, jadi penjabarannya dapatnya dari sini. Kemudian kita lanjut ke suku selanjutnya. Kita coba jabarkan persamaan 2.164. Jadi persamaan 2.164. Nah, 2.164 itu persamaannya bagaimana? Persamaannya tidak lain adalah perkalian vektor kovarian dari elektron di awal dikalikan vektor momentum gamma awalnya, kontravarian gamma awalnya. Oke. Terus perkaliannya bagaimana? Kita tulis komponennya dulu. PE mu itu tadi kita sudah dapat ditunjukkan oleh persamaan 2.152 ya. Ini tidak lain adalah M dikalikan C, vektor 0 begini. Kemudian yang satunya lagi adalah P mu gamma. P mu gamma itu tadi persamaan berapa? Persamaan 2.149. Persamaannya tidak lain adalah H nu per C begini dikalikan dengan kontravariannya adalah negatif H bar dikalikan vektor K. Seperti ini. Nah, kita coba kalikan. Jadi hasilnya adalah PE mu dikalikan dengan P mu gamma begini ya. Maka suku ke nolnya dikalikan, maka saya muncul H nu per C dikalikan dengan MC seperti ini. Kemudian suku yang lain hasilnya adalah 0. Oke, karena hasilnya 0 berarti ini bisa kita sederhanakan. Penyederhanaannya bisa dengan ingat suku ini itu tidak lain adalah seper lambda. Jadi ini tidak lain adalah seper lambda. Maka ini boleh saya tulis HM per C dikali atau dibagi dengan lambda. Oke, ini adalah penjabaran untuk suku di persamaan 2.164. Oke, kita coba jabarkan yang lain. Yang lain adalah 2.165. 2.165 itu adalah perkalian vektor kovarian dari elektron awal, momentum elektron awal dikalikan dengan kontravariannya. Seperti ini ya. Nah, ini kita tulis P elektron mu ini adalah MC 0 vektor seperti ini. Kemudian P mu E tidak lain sama dengan ini MC, 0. Jadi kalau kita kalikan P mu E dikalikan dengan P mu E, ini hasilnya adalah M C kuadrat seperti ini ya. Semoga tidak sulit. Kemudian kita coba jabarkan yang lain.
persamaan 2.166. 2.166 perkaliannya adalah P mu E dikali dengan P mu E. P mu gamma aksen. Oke, jadi perkalian antara kovarian elektron awal dengan kontravarian untuk foton akhir. Maka kita tulis saja dulu P mu E-nya. P mu E tadi tidak lain adalah MC, 0 vektor. Kemudian untuk P mu gamma aksen tidak lain ditunjukkan oleh persamaan gamma aksen, saya tidak hafal. Oke, gamma aksen 2.151. 2.151 ini adalah H nu aksen per C seperti ini, koma, negatif dari H bar K seperti ini. Mohon maaf ya tulisannya terlalu bagus, masih belum terlalu lancar. Oke, kalau perkaliannya tinggal kita kalikan. Untuk suku 1 vektor 1, 2, 3 nya habis atau tidak ada karena dikalikan dengan vektor 0 kan ya, maka hanya sisa untuk vektor ke 0 nya saja. P mu E dikali dengan P mu gamma aksen, maka hasilnya hanya menghasilkan H nu aksen per C dikali dengan MC. Maka ini bisa saya sederhanakan. Ingat, ini tidak lain adalah sepergamma aksen. Maka hasilnya adalah HMC per gamma aksen. Seperti ini ya. Ini untuk 166. Kita jabarkan yang lain untuk persamaan 1.67. Nah, 1.67 ini yang agak panjang karena hampir sama perkaliannya. Oke. Jadi 2.167 ini perkaliannya adalah kovarian dari foton akhir dikalikan dengan kontravarian dari foton awal. Oke, kita jabarkan dulu persamaannya. P mu gamma aksen itu tidak lain adalah H nu aksen per C, koma, negatif, semoga saya tidak salah, ya benar, ini H aksen, H bar, kemudian K vektor aksen. Kemudian untuk yang ini P mu, tipe RS. Oke. Kemudian ini untuk mu gamanya tidak lain di sini adalah H nu per C begini. Kemudian ini adalah negatif H bar kalikan K vektor. Oke, ini kita kalikan suku ke 0-nya, kita kalikan P mu gamma aksen dikali dengan P mu gamma. Maka suku ke 0-nya berarti H nu aksen per C dikali dengan H nu per C juga. Kemudian dikurangi begitu ya, dikurangi dengan H bar kuadrat. Di sini ada vektor K aksen ya, didotkan dengan vektor K. Oke, seperti ini. Nah, kita kalikan. Ini tidak lain adalah H kuadrat nu, atau suku ini kita langsung masukkan lambda saja ya. Nah, berarti ini H kuadrat, kemudian ini muncul aksen, ya seperti ini, lambda aksen. Kemudian suku yang kedua ini H bar, ini bisa kita masukkan H, begini ya, per 2pi, kemudian dikuadratkan seperti ini. K ini tidak lain sama seperti persamaan sebelumnya, 2.163, ini kita bisa tulis sebagai K dikalikan K aksen kosinus theta, begini ya. Kemudian, nah karena ini ada muncul 2pi, maka kita bisa breakdown dulu. Jadi K dibagi dengan 2pi, K aksen dibagi dengan 2pi. Nah, ini tidak lain jadi lambda, ini tidak lain jadi lambda aksen. Maka sukunya jadi sama, kita tulis di sini. Jadi H kuadrat lambda aksen dikurangi dengan H kuadrat juga dibagi lambda aksen
muncul suku kosinus theta, atau kalau kita sederhanakan ya H lambda aksen begini ya, ada suku kuadratnya, ini 1 min kosinus theta. Nah, ini penjabaran persamaan 2.167. Kemudian masih ada 3 suku yang lain ya. Yang selanjutnya adalah suku untuk perkalian 2.168. Tidak lain adalah sukunya adalah perkalian kovarian dari gamma aksen dikalikan dengan kontravarian dari elektron di awal. Ini kita jabarkan dulu. P mu gamma aksen sama dengan, kemudian yang satunya P mu E. Nah, oke. P mu gamma aksen. P mu gamma aksen tidak lain adalah H nu aksen. H nu aksen per C seperti ini, koma. Kemudian H bar. Tidak ada kuadrat. Kemudian ini adalah H bar K per, tidak ada. Oke, kita salah. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kontravarian elektron awal dia adalah MC ke 0. Oke, MC seperti ini, 0 vektor. Nah, maka hasil perkaliannya bagaimana? Hasil perkaliannya adalah hanya memunculkan perkalian dari suku ke 0 saja atau vektor ke 0-nya. Maka hasilnya hanya perkalian ini. Jadi hasilnya adalah H nu aksen per C dikalikan MC. Maka hasilnya adalah HMC per lambda aksen. Ingat lambda aksen dari mana? Suku ini sama dengan 1/λ aksen. Oke, semoga tidak bingung. Kemudian kita lanjut untuk 2.169 itu kita dapat dengan cara perkalian P mu gamma aksen dikalikan dengan P mu gamma aksen. Jadi perkalian kovarian dan kontravarian dari vektor momentum 4 dari foton akhirnya. Maka kalau kita peroleh, ini tidak lain adalah P mu gamma aksen itu sama dengan H nu aksen per C begini. H kemudian K aksen seperti ini ya. H bar K aksen. Kemudian untuk yang kontravariannya itu tidak lain adalah H nu aksen per C. Kemudian koma negatif H bar begini. Kemudian K vektornya aksen. Kemudian kita kalikan begitu ya. Maka perkalian dari dua ini menjadi P mu gamma aksen dikalikan P mu gamma begini. Ini tidak lain kalau kita kalikan maka suku ke 0-nya menjadi H kuadrat begitu per gamma lambda aksen kuadrat. Dapat dari mana? Ya tinggal ini. Ini tidak lain adalah lambda 1/λ aksen. Ini juga tidak lain adalah 1/λ aksen. Jadi kalau dikalikan ya H dikalikan H menjadi H kuadrat, lambda 1/λ aksen dikalikan dengan 1/λ aksen menjadi 1/λ aksen kuadrat. Kemudian suku untuk vektor 1, 2, 3-nya hasil perkaliannya adalah mengandung suku H ya H bar kuadrat seperti ini dikalikan dengan 2pi per lambda aksen kuadrat. Dapatnya dari mana? Sama dengan perkalian sebelumnya. Jadi ini tadi sudah sempat saya bahas. Oke, begitu. Nah, kemudian ingat H bar kuadrat itu tidak lain adalah 2pi H dibagi dengan 2pi kuadrat. Jadi kalau ini saya masukkan ke sini, ini tidak lain adalah H kuadrat lambda aksen kuadrat dikurangi dengan H kuadrat per lambda aksen kuadrat. Hasilnya berapa? Sama dengan 0. Oke, ini untuk 169. Kemudian untuk persamaan 2.170 bagaimana? Dia adalah perkalian untuk elektron, kovarian elektron akhir, begini ya, dikalikan dengan kontravarian elektron akhir. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya tidak lain adalah perkalian dari
kita coba tulis ulang ya biar tidak bingung. Jadi P mu E aksen itu tadi kan persamaannya tidak lain adalah akar P kuadrat ditambah M kuadrat kemudian C kuadrat, seperti ini. Kemudian untuk kontravariannya mu E aksen itu sama dengan akar P kuadrat plus M kuadrat C kuadrat kemudian dikurangi dengan negatifnya seperti ini ya. Perkaliannya bagaimana? Perkaliannya kita tulis di sini. P E aksen mu P mu E aksen. Nah, perkaliannya berarti suku ke nolnya akar dikalikan akar, ini kan sama, maka hasilnya ya hilang akarnya. Jadi suku ke nolnya, vektor ke nolnya ya P kuadrat ditambah M kuadrat C kuadrat. Kemudian untuk suku keduanya tinggal dikurangi P kuadrat seperti ini. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya karena ini vektor P dikurangi vektor P kuadrat, ini hilang, ya tinggal M kuadrat C kuadrat. Nah, kita sudah bisa mendefinisikan 9 suku perkalian dari vektor kovarian dan kontravarian dari kondisi kita di persamaan 2.160. Nah, jadi kita sudah bisa mendefinisikan suku pertama, kedua, ketiga, sampai ke 9-nya. Kita coba masukkan apa yang sudah kita dapat ke persamaan 2.160. Nah, kalau kita masukkan dapatnya di mana? Ditunjukkan oleh satu baris persamaan ini. Jadi ini tidak lain adalah persamaan 2.160 yang sudah kita masukkan 9 komponen perkaliannya. Nah, kemudian teman-teman bisa sederhanakan yang pada akhirnya akan memperoleh persamaan 2.171. Jadi dicoba sendiri ya, disederhanakan. Suku-suku yang sama bisa dikurangkan, suku-suku yang mungkin tandanya berubah, tandanya berbeda, satu positif satu negatif bisa dikurangkan, juga bisa disederhanakan. Begitu ya. Coba dicoba sendiri di rumah. Kemudian, nah, dengan mengalikan masing-masing kedua ruas di atas dengan lambda aksen per 2HMC ini, maka kita peroleh persamaan yang sama persis dengan efek Compton yang sudah kita bahas dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan menghubungkannya dengan hukum kekekalan energi. Jadi, ketika menggunakan vektor momentum 4 ini, kovariannya ini kita bisa langsung mendapatkan hasilnya hanya dengan menggunakan persamaan dari momentumnya saja, begitu ya. Jadi kalau yang tadi kan kita harus menghubungkan dua hal ini. Jadi dari energinya sendiri, hukum kekekalan energinya kita ekstrak, hukum kekekalannya momentum kita ekstrak, kemudian kedua persamaannya kita satukan untuk mendapatkan persamaan ini. Nah, sedangkan pada konsep ini kalau kita menggunakan momentum 4 kovariannya, maka kita bisa langsung menghasilkan persamaan tersebut hanya menggunakan hukum kekekalan, hanya menggunakan perkalian dari momentumnya saja. Gitu ya. Semoga teman-teman paham. Nah, kita lanjutkan. Kemudian kalau kita sudah tahu pergeseran dari panjang gelombangnya ini, begitu ya. Nah, bagaimana energinya? Kan kalau yang tadi kita tinjau kan hanya panjang gelombangnya. Nah, bagaimana tentang energinya? Nah, energinya itu bisa kita definisikan dulu konsepnya dengan beberapa besaran ini. Jadi, kita akan menghitung berapakah energi kinetik elektron yang terpental begitu setelah proses tumbukan tersebut. Nah, jadi kita jadi energi foton begitu berturut-turut pada kondisi awal kan E gamma. Gamma ini tadi kan memang kita simbolkan fotonnya sebagai gamma. Jadi indeks gamma itu untuk menunjukkan kalau itu E berarti energi, gammanya berarti punyanya foton, begitu ya. Karena kondisinya awal maka dia adalah Hc per lambda atau HNU, begitu ya. Ini tadi di awal sudah kita definisikan HNU, maka nu-nya ini kan boleh diganti. Gitu ya. Maka besar energinya adalah Hc per lambda. Kemudian, nah setelah kita tahu energinya, nah energi elektron adalah mc kuadrat. Tahu dari mana, Bu? Karena elektronnya pada kondisi awal kita katakan rehat. Jadi sebelum ditumbuk oleh foton ini kan kondisi elektronnya rehat atau diam. Nah, maka yang dia miliki energi totalnya hanya berupa energi diamnya. Nah, setelah tumbukan, begitu ya. Setelah tumbukan kan energi elektron tadi berubah. Jadi energinya itu berubah menjadi, kalau kita tulis tadi itu sama dengan HNU aksen begini ya. HNU aksen ini tidak lain adalah persamaannya H C per lambda aksen. Lambda aksen sudah kita dapat dari persamaan di 2.172. Jadi
lambda aksen yang teman-teman dapat dari persamaan 2.172 dimasukkan di sini. Maka kita bisa peroleh energi foton setelah tumbukan. Nah, energinya kira-kira bertambah atau berkurang? Yang tepat adalah berkurang, karena sebagian dari energi foton inilah yang kemudian diserap oleh elektron, sehingga elektron punya energi kinetik untuk lepas, begitu ya. Kemudian menggunakan azas kekekalan energi elektron setelah tumbukan adalah dapat dihitung seperti ini. Jadi ini merupakan energi awal sebelum tumbukan. Jadi ini energi dari foton awal, ini elektron awal, kemudian dikurangi dengan energi gamma atau foton setelah tumbukan. Jadi kalau ditulis azas hukum kekekalan energinya ya sebenarnya seperti ini. Energi dari foton awal ditambah dengan energi elektron di awal itu sama dengan energi elektron untuk setelah tumbukan ditambah dengan energi dari foton setelah tumbukan. Maka kalau saya mau mencari nilai E ini, maka E aksen ini tidak lain ya kedua ini ditambah dengan E gamma dikurangi dengan E gamma aksen, atau tidak lain bersamaan 2.176 gitu ya. Tinggal dimasukkan. Ini tadi kan energi gamma aksennya sudah ketemu ya. Energi ini juga sudah ada, energi E gammanya sudah ada, kemudian E elektronnya sudah ada, kemudian E gamma aksen juga sudah ada dari persamaan 2.175. Jadi tinggal dimasukkan 2.175. Sehingga kita bisa definisikan ini besarnya energinya ditunjukkan oleh persamaan 2.176. Nah, dari nilai energi tersebut, tenaga kinetik elektron yang terpental tersebut adalah energi elektron yang dikurangi dengan energi rehatnya yang bernilai ini. Jadi ini adalah energi elektron setelah tumbukan, begitu ya. Maka kalau kita pengen mencari besarnya energi kinetiknya saja berapa, maka ya kita gunakan persamaan ini. Oke. 2.177 ini adalah untuk mengetahui energi kinetiknya saja, begitu ya. Nah, oke, setelah kita tahu ada beberapa hubungan yang didefinisikan di dalam buku ini, teman-teman bisa pelajari sendiri. Misalkan antara untuk komponen arah sumbu Y ini dengan menelusuri hukum kekekalan momentumnya, maka persamaan dari PE aksen ini dapat teman-teman ketahui ya. Nilai E-nya sudah didapat dari persamaan sebelumnya, ini juga sudah. Oke. Nah, nanti endingnya adalah teman-teman dapat persamaan 2.179. Nilai sinusnya juga bisa teman-teman ketahui. Oke, sekian penjelasan saya terkait penjabaran dari efek Compton ya, pergeseran panjang gelombang efek Compton menggunakan pembahasan momentum vektor 4 gitu ya. Mungkin sedikit teman-teman agak bingung, tapi insya Allah ketika diulang-ulang untuk mempelajarinya insya Allah lebih paham. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat belajar di masa pandemi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.